Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Rahmah dari kelas SI 4504 dengan NIM 12022110389 akan membawakan materi tentang problem solving. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan apa itu problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving merupakan suatu keahlian atau kemampuan untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah. Nah, kemudian dalam memecahkan masalah tersebut, kita harus mengumpulkan informasi yang akurat untuk menemukan solusi yang cermat, cepat, dan efektif dalam mengatasi suatu masalah. Pentingnya problem solving. Problem solving sangat penting untuk dikuasai bagi setiap individu karena problem solving ini merupakan suatu keahlian untuk memecahkan sebuah permasalahan pada kehidupan kita yang mungkin saja dapat berdampak pada kesehatan fisik kita ataupun kesehatan mental kita. Tidak hanya itu, problem solving juga sangat dibutuhkan di berbagai dunia pekerjaan, organisasi, ataupun pendidikan. Oleh karena itu, harus adanya keahlian problem solving yang tertanam pada setiap individu. Lalu, materi yang ketiga tentang tahapan apa saja sih yang terjadi selama problem solving? Tahapan problem solving. 1. Identifikasikan masalah. Pada tahap pertama ini, setiap individu diharuskan atau diwajibkan untuk mencari tahu akar permasalahan dari permasalahannya. Lalu, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, pada pengidentifikasian masalah ini, kita juga memerlukan keterampilan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Tahap 2. Buat daftar solusi. Pada tahap kedua ini, kalian akan membuat atau memikirkan ide-ide apa saja yang mungkin untuk menjadi solusi dari permasalahan kalian. Nah, pada tahap kedua ini, kalian bisa menggunakan teknik brainstorming untuk mencari solusi-solusi yang kreatif. Nah, setelah itu, kalian bisa menulis terlebih dahulu apa saja ide yang telah kalian dapatkan. Lalu setelah itu kalian bisa melanjutkannya pada tahapan yang ketiga dari problem solving. 3. Pilih solusi terbaik. Pada tahap yang ketiga yaitu memilih solusi yang terbaik. Nah, jika Anda setelah selesai menulis ide-ide apa saja pada tahap kedua, nah pada tahap ketiga ini Anda diharuskan untuk memilih solusi yang terbaik dari ide-ide yang telah Anda cantumkan sebelumnya. Nah, perlu diingat dalam memilih solusi ini pasti setiap solusi memiliki konsekuensi masing-masing dan oleh karena itu perlu adanya pilihan yang bijak dalam memilih. 4. Mensusun rencana. Pada tahap yang keempat ini yaitu merencanakan sebuah rencana. Setelah kita sudah memilih solusi apa yang akan kita gunakan di tahap yang ketiga, pada tahap keempat ini kita menyusun rencana agar solusi yang telah kita buat tersebut terwujud. 5. Evaluasi. Apa yang kelima yaitu evaluasi. Nah, ketika semuanya sudah direncanakan dan diterapkan, kalian perlu mengevaluasi apakah solusi yang telah kalian terapkan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah kalian atau tidak. Jika tidak, kalian bisa mengulanginya lagi tahapan-tahapan problem solving dan mencoba solusi-solusi yang lain. Skill yang dibutuhkan pada tahap evaluasi ini yaitu skill analisis, komunikasi, serta pengumpulan data. Setelah mempelajari tahapan-tahapan dari problem solving, bagaimana sih cara kita meningkatkan skill problem solving kita? Tips meningkatkan problem solving. Tips 1. Berpikir positif. Yang pertama, untuk meningkatkan skill problem solving kita yaitu selalu berpikiran positif. Kenapa? Karena dengan berpikiran positif, kita dapat membuat diri kita menjadi lebih tenang dan fokus terhadap masalah kita. Tips 2. Identifikasikan masalah. Yang kedua, ada identifikasikan masalah. Ketika di sini kita mencobalah untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada, dimulai dengan menanyakan kenapa sih masalah ini bisa ada. Nah, dan perlu diingat ketika mengidentifikasikan sebuah masalah, kita harus mencari tahunya hingga ke akar permasalahan tersebut. Tips 3. Brainstorming. Tips
Tips yang ketiga yaitu ada brainstorming. Nah, brainstorming ini digunakan ketika kita memikirkan ide untuk sebuah solusi. Bagaimana sih caranya kita melakukan brainstorming? Pertama, tentukan tujuan brainstorming. Kedua, persiapkan ide sebelum brainstorming dimulai. Ketiga, batasi waktu. Dan keempat, catat semua ide ketika brainstorming berlangsung. Tips 4. Coba untuk mengembangkan ide lainnya. Yang keempat yaitu mencoba untuk mengembangkan ide-ide lainnya. Ketika kita sudah tahu solusi yang digunakan itu berhasil, tidak ada salahnya kita untuk menyiapkan plan cadangan dengan mengembangkan ide-ide lainnya jika permasalahan yang baru hadir. Tips 5. Manfaatkan mind mapping. Yang kelima yaitu manfaatkan mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping merupakan suatu cara kreatif untuk memvisualisasikan ide atau pikiran yang dihasilkan. Fungsi dari mind mapping ini sendiri bisa menjadi pengingat untuk hal-hal penting ataupun sebuah ide yang saling berkaitan satu sama lain, serta membantu meningkatkan kreativitas dan pemahaman kita. 6. Mempelajari cara orang lain menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya, cara yang terakhir atau cara yang keenam yaitu mempelajari cara orang lain dalam memecahkan masalah mereka. Nah, strategi ini bisa kita gunakan untuk menilai seseorang dalam keahlian problem solving-nya, atau juga kita bisa menggunakan strategi ini sebagai inspirasi atau ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan keahlian problem solving kita. Sekian saya sampaikan materi mengenai problem solving kali ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.